Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Sinta Rahmadani dari kelas 12 IPS 3 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Tokoh Perjuangan pada tahun 1945 sampai 1965 atau Tokoh Revolusi, yaitu Tokoh Revolusi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia dan juga seorang pahlawan Indonesia. Ki Hajar Dewantara sendiri, beliau terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Swirjaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Data Ki Hajar Dewantara: nama lengkap Raden Mas Suwardi Swirjaningrat. Nama panggilan Ki Hajar Dewantara. Lahir Yogyakarta 2 April 1889. Wafat Yogyakarta 26 April 1959. Agama Islam. Orang tua Pangeran Suwarjoningrat, ayah Raden Ayu Sandiah, ibu Saudara Suwarjo Pranoto, istri Nyi Sutartina, anak Rati Tarbiyah, Syailendra Wijaya, Bambang Sukawati Dewantara, Asti Wandasari, Subroto Arya Mataram, Sudiro Ali Murtolo, gelar pahlawan nasional, Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara dalam biografinya lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahirannya, tokoh pendidikan Indonesia ini kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan anak dari GBH Suwarjaningrat yang merupakan cucu dari Paku Alam III. Terakhir, sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik pada dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu, di antara lain Swiditomo, Made in Java, The Express, Kaum Muda, dan Poesara. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam, mencerminkan semangat anti kolonial. Mulai bersekolah. Dalam banyak buku mengenai biografi Ki Hajar Dewantara, ia pertama kali bersekolah di LIS, yaitu sekolah dasar untuk anak-anak Eropa atau Belanda dan juga kaum bangsawan. Selepas dari LIS, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda. Di sekolah Stovia ini kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun bersekolah di Stovia, Ki Hajar Dewantara tidak sampai tamat sebab ia menderita sakit ketika itu. Masuk organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Dr. Suetomo. Budi Utomo berdiri sebagai organisasi sosial dan politik, kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya. Di Budi Utomo, ia berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Munculnya Douwe Dekker yang kemudian mengajak Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan organisasi yang bernama Indepart yang terkenal. Mendirikan Taman Siswa. Kemudian pada tahun 1919, ia kembali ke Indonesia dan langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian digunakannya untuk membuat sebuah konsep pendidikan baru. Adapun konsep ini berupa metode pengajaran baru pada sekolah yang ia dirikan sendiri.
Pada tanggal 3 Juli 1922, sekolah tersebut bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Di usianya yang menginjak umur 40 tahun, Toko yang dikenal dengan nama asli Raden Suwardi Swirjaningrat resmi mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat dekat dengan rakyat pribumi ketika itu. Wafatnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1956 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Wajah beliau diabadikan pemerintah dalam uang pecahan sebesar Rp20.000. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Toko Revolusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.